berikan ke kalian. Itu G.
dialek daerah kecuali disengaja untuk efek. Kemudian ciri ketiga yaitu konsonan di akhir kata diucapkan tuntas, tidak ditelan. Kemudian yang kedua, intonasi. Dari sini aku nggak yang tahu intonasi itu apa. Intonasi itu nada. Dua, intonasi atau nada suara. Nada suara itu dibedakan menjadi tiga. Apa aja yang tahu? Nada naik, nada turun, nada datar. Nah, kalau nada naik itu fungsinya tentang apa? Pertanyaan dan ketergantungan. Contohnya apa? Ada yang tahu? Kalau nada naik itu contohnya apa? Ayo dong, ayo dong. Ada yang tahu? Kemanakah mereka pergi? Ya, kemanakah perginya dia? Tuh contohnya ya. Kemana? Perginya dia. Kemudian ada turun itu apa? Sama pertanyaan. Atau lepas? Lepas ya. Contohnya apa? Hujan telah berada. Hujan telah berada. Kemudian intonasi datar. Intonasi datar yang tahu yaitu keraguan dan kelanjutan. Masa iya sih? Ya kan? Masa iya sih? Ya. Keraguan atau kelanjutan. Contohnya gimana? Kalau datar, bagian tengah kalimat panjang, itu ya datar. Nah, ini intonasi. Jadi intonasi itu adalah nada suara. Dibagi jadi berapa? Tiga. Aja naik turun.
Hujan telah reda. Kemudian kata kemudian yang ketiga itu ada yang namanya jeda. Nah, jeda itu dikelompokkan menjadi tiga, sama ya. Jeda pendek, jeda sedang, jeda panjang. Nah, kalau jeda pendek itu tandanya garis miring 1. Kalau sedang garis miringnya 2, tandanya 2. Kalau panjang lebih dari 2, yaitu 3. Terus gimana Bu cara untuk bisa kita ketahui panjang, pendek, dan sedang? Yaitu dengan intonasi. Caranya bisa dilihat antara kelompok kata kalau yang sedang di akhir baris puisi. Kalau panjang dia berpindah bait atau akhir puisi. Sudah dari sini? Kita lanjutkan. Kemudian ada tempo. Setelah jeda itu ada tempo. Tempo itu dibagi menjadi 3 juga. Apa? Tempo itu ada apa? Ada lambat, ada sedang, ada cepat. Nah, tadi sudah melihat yang menyimak menonton video itu ada intonasi atau tempo yang apa? Ada yang lambat, kayak tadi namanya itu ya, itu lambat. Terus sedang, di situ sedang ada apa? Angin berbisik lembut, itu sedang. Kalau cepat, siapakah yang paling tulus? Gitu ya, itu cepat. Kemudian ada ekspresi. Ekspresi ini dikelompokkan menjadi 4 yang perlu dihayati, yaitu wajah, suara, gerak, gerak tubuh. Kemudian yang harus diperhatikan dalam membaca puisi yang terkandung ekspresi itu ada 4. Yang pertama, memahami tema. Yang kedua, sesuaikan titik
Bagus, good job. Next, Mbak. Mbak. Agak lantang ya suaranya ya. Good job. Karya Khairit Anwar. Pernah aku bertanya pada angin, siapakah yang paling setia? Angin berbisik lembut, ibu. Pernah aku bertanya pada bintang, siapakah yang paling tulus? Bintang bersinar redup, ibumu. Baik, terima kasih. Good job, Mbak Raja. Tepuk tangan dong buat Mbak Raja. Next, Mbak Ella. Ica dulu apa Ica? Karya Khairit Anwar. Pernah aku bertanya pada angin, siapakah yang paling setia? Angin berbisik lembut, ibu. Pernah aku bertanya pada bintang, siapakah yang paling tulus? Bintang bersinar redup, ibu. Baik, terima kasih. Good job, Mbak Cuma. Nah, ini kan tadi sudah individu-individu nih satu-satu. Nah, itu kan ada dua bait ya. Coba ibu kepengen berpasangan. Ini sama ininya ini gak usah kan sakit ya. Berarti sok. Udah lihat ya, udah lihat ya dua ya. Silakan dong. Karya Khairit Anwar. Pernah aku bertanya pada angin, siapakah yang paling setia? Angin berbisik lembut, ibu. Pernah aku bertanya pada bintang, siapa yang paling tulus? Bintang bersinar. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Nah, dari sini kita bisa menilai gerak, gestur, intonasi, lafal yang teman-teman bacakan ya. Ada yang merasa kurang pas tadi saat bacanya. Dari kalian sudah menghayati. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sudah bergabung di jamnya Bu Iva pada siang hari ini. Ada yang nggak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya. Baik. Sekarang Ibu mau membacakan atau memberi arahan tentang praktek keterampilan membimbing diskusi. Jadi pembelajarannya nanti ini kompetensi intinya yang pertama, 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut ya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin,
santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Yang keempat yaitu mengolah, nalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri secara mandiri serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, ya. Nanti Ibu akan menjelaskan pengertian dan tujuan diskusi. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur diskusi, moderator, panelis, peserta, dan notulen. Yang ketiga, menganalisis struktur teks diskusi. Yang keempat, mengidentifikasi ciri kebahasaan teks diskusi. Jadi nanti artikulasi bahasa, ya, suara jelas, penulisan jelas itu sangat mempengaruhi dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima, mempraktekkan keterampilan membimbing diskusi sebagai moderator. Nanti setiap kelompok itu ada yang mengkoordinir keterampilan diskusi. Jadi nanti setiap kelompok ada ketuanya. Kemudian selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran mulai modul diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan tujuan dan manfaat diskusi dalam kehidupan akademik sosial yang benar. Selanjutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi peran dan tugas setiap unsur pelaksanaan diskusi atau moderator, panelis, peserta notulen secara tepat. Kemudian mempraktekkan keterampilan membimbing diskusi, yaitu Bu Iva boleh, kalian boleh. Jadi nanti kita saling sinambungan, ya. Yang sopan, kegiatan diskusi berlangsung. Kemudian nanti Ibu akan memutarkan video tentang sidang DPR atau debat ilmiah musyawarah sekolah. Nanti kita pilih salah satu, ya. Bukan pilih salah satu, maaf. Satu kelompok beda video. Jadi nanti tuh yang satunya pakai tab, satunya pakai laptop, gitu ya. Jadi nanti kita menyimpulkan video itu. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Ya. Sini. Masuk sini. Ini. Oke, baik. Jadi nanti Ibu akan mengasih ke kalian laptop sama pen. Kita diskusi tentang itu seminar. Contohnya seperti tadi sedang DPR, debat ilmiah, musyawarah sekolah. Itu, Oke. Sekarang silakan nanti kita saling saling ngasih masukan antara kelompok 1 dan kelompok 2, gitu ya. Aktif berkritis dan aktif dan secara bertanggung jawab dalam diskusi.
Oke. Nah, ini nanti kelompok 1 sama kelompok 2 dibikinkan ketua siapa? Yang satunya situ Yuni, ya, sama Ica sama Mbak Jelaja. Itu nanti diskusi bertiga. Berhubung Mbak Sela tadi keluar, jadi ketua ini kelompok cuma 2. Mbak ini, Mbak Azza, oke? Silakan. Nah, silakan nanti di buku lembaran kalian membuka video ataupun YouTube tentang musyawarah sekolah, yang satunya tentang apa? Sidang DPR. Oke? Oke, baik, anak-anak siap? Siap, Bu. Oke, baik. Sekarang kelompok 1 ketuanya Mbak Rini. Silakan mencari diskusi, konteks diskusi, ya. Nanti sekretaris dan anggota langsung topiknya apa, masalahnya apa, argumen pendukungnya apa, dan kesimpulannya apa, ya. Baik, Bu. Kemudian yang kelompok 2 ketuanya Mbak Azza. Nanti Mbak Azza silahkan cari topik, kemudian masalahnya apa, argumen pendukung sama kesimpulan. Nanti setelah itu kita tanya jawab, ya. BP apa namanya? Tajam antara dua kelompok. Itu ya. Baik anak-anak, berhubung kita terkendala oleh internet, maka untuk diskusi hari ini, ya, kita pending dulu, ya. Kemudian jangan lupa tadi tentang apa? Topik, terus masalah, sama argumen pendukung sama kesimpulan. Nanti kita pertemuan yang minggu depan, ya, kita sambung lagi. Itu baik, terima kasih untuk waktunya. Sekarang boleh kemas-kemas. Kita berdoa dulu, ya. Kemas-kemas dulu ya. Dulu ya. Baik, silakan dipimpin doa. Mbak Azza, kita mulai. Baik, Bu Iva Amiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Iva. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan mulai memimpin doa. Baik, langsung saja Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang pidato, ya. Jadi nanti kalian mampu menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik dan benar, kemudian mampu mengadakan variasi dalam berbicara, dalam masing-masing pilihan kata
membuat Indonesia dapat maju berpendidikan dan berperan aktif dalam masyarakat. Sebagai semangat Kartini, kita harus lanjutkan sebagai generasi muda. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh menghargai peran perempuan dan bersama-sama membangun bangsa. Dengan keteladanan Kartini, kita bisa mewujudkan Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekian pidato dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya yang sudah kita sampaikan. Nanti bisa dicontohkan dan dipraktikkan per kelompok boleh, per individu boleh. Silakan siapa yang berkenan untuk membawakan contoh video saya hari ini. Silakan. Maju dulu. Kami maju. Jangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Kata Ibu Guru, serta teman-teman yang saya cintai. Pada hari ini kita memperingati Hari Kartini, seorang pahlawan perempuan yang telah membuka jalan bagi kaum wanita untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Raden Ajeng Kartini adalah teladan keberanian dan semangat jiwa. Beliau menulis surat-surat yang berisi cita-cita mulia agar perempuan Indonesia dapat maju berpendidikan dan berperan aktif dalam masyarakat. Semangat Kartini harus kita lanjutkan. Sebagai generasi muda, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh menghargai peran perempuan dan bersama-sama membangun bangsa. Dengan meneladani Kartini, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih adil, maju, dan sejahtera. Sekian pidato singkat saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong buat Lila. Kemudian ada yang mau membacakan contoh lagi, siapa? Naura. Agak ada gaya bahasa dulu ya, jadi bahasa badan, terus kosakata, enggak mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya cintai. Pada hari ini kita memperingati Hari Kartini, seorang pahlawan perempuan yang telah membuka jalan
Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Sekarang Bu Iva akan memberikan pertanyaan ke kalian. R.A. Kartini lahir di mana? Rembang. Oke, baik. Kemudian R.A. Kartini itu dimakamkan di mana? Rembang. Khususnya di desa mana? Kemudian R.A. Kartini lahir itu memang di Jepara, di Rembang. Terus dipinang atau menikah dengan siapa? Raden siapa itu? Siapa? Lupa. Yaitu suaminya Bupati atau Pak Pati, Bupati ya. Itu di Mahjong Jepara. Jadi kesehariannya beliau itu di Mahjong Jepara. Kenapa sih Bu? Kok R.A. Kartini itu kok sampai meninggal? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, beliau itu meninggal karena setelah melahirkan anak keduanya yang bernama siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak. Putra Saleh. Jadi beliau meninggal itu melahirkan putra keduanya. Seperti itu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Ya, jadi itu ya, masuk ke inti lagi. Tujuannya kita itu tadi apa? Yaitu cara teknik berbicara, variasi, intonasi, ekspresi, dan bahasa tubuh untuk contoh pidato. Jadi pidato itu nggak cuma hanya hari Kartini, jadi pidato itu sesuai dengan apa? Tema. Itu ya. Baik, ada yang ditanyakan lagi nggak? Nggak ada. Cukup jelas? Oke, baik, nanti next time kita ketemu lagi dengan tema yang mungkin juga agak berbeda. Baik, sekian ya dari Ibu. Iva akhiri untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih waktunya, juga kesehatan. Jangan lupa selalu mengikuti kegiatan di pondok. Ya, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ya? Baik, hari ini langsung saja Ibu akan menilai ke kalian semua. Ya, kalau kira rasa kalian belum bisa menilai teman, ya buka aja ya. Dari mulai yang pertama siapa tadi? Ada. Untuk lafal sangat jelas, tidak ada kesalahan. Oke. Kemudian intonasi sangat tepat sesuai makna. Kemudian jarak, jeda, dan tempo sangat tepat mendukung makna. Ya, itu untuk azan. Kemudian habis saja siapa tadi? Zura. Untuk pelafalannya jelas, sedikit kesalahan. Ya, tadi kan kalian Khairil Anwar agak meleset
jadi Khairul Anwar. Betul ya? Kemudian intonasi sangat tepat sesuai makna. Kemudian untuk jedanya ya sangat tepat mendukung makna. Tapi ada tambah sedikit suaranya di itu ya agak keras lagi. Kalau di pondok nggak apa-apa, kalau di sekolah agak lantang sedikit rasanya. Yang jelas aturannya kayak jelas. Kemudian Mbak ngajar. Untuk lafalnya sangat jelas, tidak ada kesalahan. Oke? Intonasinya juga sangat tepat dan bermakna. Ya, jeda dan tempo tepat di sebagian garis besar. Ya, itu. Terima kasih Mbak Anja. Kemudian siapa? Mbak Ica. Lafal sangat jelas, ya, tidak ada kesalahan sama sekali. Intonasinya juga sangat tepat sesuai makna. Ya, jadi kena isi puisnya kena. Tempo, jeda dan temponya sangat tepat mendukung makna. Oke, terima kasih Mbak Ica. Kemudian yang berpasangan, membaca puisi berpasangan. Tadi Mbak siapa? Yudi sama Mbak. Lafalnya jelas, tidak ada kesalahan. Tapi yang untuk Mbak Yuni kurang keras, ya, kurang keluar suaranya. Ya. Intonasinya tepat sesuai makna. Jeda dan tempo tepat di sebagian garis besar. Ya. Yang untuk Mbak Mala, lafalnya sangat jelas, tidak ada kesalahan. Intonasinya juga sangat tepat sesuai makna. Jeda dan tempo sangat tepat mendukung makna. Itu ya. Kemudian dari sini ada yang ditanyakan. Silakan ditanyakan. Gak ada. Jadi paham ya. Oh, seperti ini loh intonasi saat membaca puisi. Jeda saat membaca puisi. Jangan terlalu lama, juga jangan terlalu cepat. Terus lafalnya, ya, a, i, u, e, o nya harus yang jelas. Intonasi juga harus dirasakan. Contohnya, angin berbisik lembut, ibu, kayak gitu ya. Ada penekanan tapi dan suaranya datar lembut, gitu ya. Kemudian ibu akan memberikan tugas ke kalian, ya, buat pertemuan besok. Temanya apa pidato, ya, pidato. Jadi besok ibu akan kasih tugas ke kalian
gestur ekspresi volume tadi ya. Untuk gesturnya Mbak Azza sudah bagus, Yura juga sudah bagus, Najat juga sudah bagus.